Nona. Wah, kamu seneng banget ya jalan-jalan ke Korea. Jadi kamu ke Korea jalan-jalan, gak ngajakin aku. Kamu enak-enakan jalan-jalan ke sana, belanja-belanja. Terus acara kita gimana? Nggak bercanda. Nona, thank you banget dan selamat jalan-jalan kamu di Korea. Semoga juga kamu bisa bawa sesuatu yang positif, bisa bawa oleh-oleh ke pemirsa Show Up. Pastinya biar pemirsa Show Up yang belum pernah ke Korea bisa melihat dari tayangan video dari kamu nanti ya pastinya ya. Yes, bener banget Nona. Sekarang aku lagi ada di kantor office Plaza Ambarukmo Yogyakarta. Aku mau janjian sama salah satu sosok yang pastinya ini sosoknya sibuk banget. Aku udah nunggu 1 jam di sini dan belum muncul. Indra Gunawan Wicaksono. Tapi katanya tadi si Reza temannya juga bilang katanya gas tunggu dulu karena Indra lagi ngurusin event. Ya udah kalau gitu, loh, ini ada siapa ini? Aku takut ini. Dra, ini kamu gak sih Dra? Dra, kita lihat ya. Ini dia Indra Gunawan Wicaksono. Kamu tuh pakai aneh-aneh apa sih ini? Sebenarnya sama dulu. Sobat Show Up. Nona. Lagi di Korea tuh. Iya, ini kita lagi ada promo salah satu film Star Wars episode yang ke-7. Yes. Ini saya bawa salah satu karakter yang tokoh jalannya dari Anakin Skywalker. Jadi kalau belum nonton Star Wars, belum nonton. Tapi walaupun mau pakai ini kamu orangnya nggak jahat ya? Nggak. Indra baik banget orangnya. Indra, kita mau ngobrol-ngobrol. Jadi kalau Show Up itu bahas tentang musik, entertainment, bahas tentang film juga. Nah, seperti yang kamu tadi aku udah bilang di awal bahwa Indra ini adalah sosok yang pastinya udah megang banget kalau untuk urusan event ya, apalagi di Plaza Ambarukmo Yogyakarta. Sebelum kita akan bahas event yang kamu kerjain belakangan ini, mungkin sedikit flashback nih tentang kamu akhirnya ngerasa bahwa dunia event ini adalah dunia kamu. Ini sejak kapan? Sejak tahun berapa? Kemudian awal mulanya gimana kan? Sejak dari tahun 2010 sebenarnya. Di akhir-akhir kuliah gabung dengan teman-teman IO, kita kerjain beberapa event. Terus saya tergabung di salah satu organizer di Jogja. Create beberapa event yang lumayan skala nasional. Nice. Itu lumayan cukup loadnya tinggi banget, jadi hampir setiap minggu kita kerjain event terus. Kemudian keluar kota gitu ya? Ya, selalu keluar kota dan selalu menggunakan istilahnya beberapa ide-ide yang selalu berbeda. Jadi dari situ mulai istilahnya, oh ini loh kalau buat event yang bagus buat ini kayak gini, buat yang event kayak gini bagusnya kayak gini. Jadi sudah mulai terkotak-kotak. Kalau mau nggak harus terlalu parsial, tapi sudah bisa dipastikan ini kalau misalkan jurus yang tepat itu kayak gini biar nggak terlalu meluas, biar nggak terlalu banyak kos. Kalian kalau dari anak-anak itu kan low cost tapi high. Betul. Itu ya kuncinya ya. Betul. Berarti bisa dibilang tahun 2010 belum terlalu lama sebenarnya ya. Belum terlalu lama sebenarnya. Kenapa kamu akhirnya ngerasa begitu? Kan itu belum lulus ya tahun 2010. Akhirnya kamu lulus kuliah. Kamu jurusan apa sih dulu di UPN? Saya di ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi ya, kan. betul. Nah, akhirnya kamu tetap nih habis lulus kuliah pun tetap concernnya tetap di dunia showbiz atau pertunjukan atau IO atau bahasanya apa ya, bikin event gitu ya. Akhirnya kamu sekarang bernaung di Plaza Ambarukmo Yogyakarta. Kenapa kamu nggak? Aku pengen jadi entrepreneur deh, gue pengen jadi apa, pengen punya usaha, rumah makan atau apa gitu. Kenapa? Apakah emang udah panggilan jiwa kamu? Emang kamu ngerasa soul kamu? Jadi gini, ketika ya? kita buat event, walaupun eventnya ini bukan event untuk secara saya pribadi, cuma ini event ketika sudah dikasih brief dari pihak klien, kita bisa selesaikan dengan maksimal. Kemudian dari situ kita ada unsur kepuasan tersendiri guys. Jadi seakan-akan kita berusaha membuat orang itu istilahnya bahagia dengan apa yang dihasilkan, puas akan apa yang kita buat gitu loh. Jadi dari situ, oh ini kayaknya filmnya sama kayak tempat yang apa yang saya pengenkan gitu loh. Jadi kepuasan dari klien itu yang membuat kita tetap eksis di dunia event. That's why kamu tetap ada di dunia ini ya. Walaupun saya sekarang nggak di event organizer lagi, masuk di salah satu perusahaan di pusat perbelanjaan. Nah, di situ juga saya juga tetap create event. Jadi sebenarnya tetap dunianya nggak jauh-jauh berbeda. Gitu. Oke, nah kalau dari berdasarkan pengalaman kamu dari tahun 2010 sampai sekarang gitu ya, pasti ada banyak sekali event-event yang udah kalian kerjakan kalau bareng sama IO kamu. Apa yang sampai sekarang tuh nggak bisa kamu lupain, entah karena keseruannya atau mungkin karena menurut kamu luar biasa dan eventnya sukses besar gitu, apa nih? Pasti banyak kan? Kalau sebenarnya lumayan banyak, cuma ada yang beberapa yang berkesan pas waktu tahun 2011 akhir itu kita kedatangan dari
pebalap Jorge Lorenzo Oke. dari Yamaha. Salah satu event saya ada dari Yamaha. Itu kita ada meet and greet di Bali. Oh, di Terus Bali. Di Bali kita di Bali Safari di Bali. Di situ prepare-nya benar-benar gila. Sampai 2 hari saya tidur di kursi teaternya Bali Safari. Wow. Jadi bersama tim kamu. Selesai event itu rasanya berkesan banget. Dan sukses eventnya. Alhamdulillah sukses. Itu sekarang nasional berarti ya? Iya. Itu ada apa namanya beberapa customer dikumpulin dari seluruh Indonesia. Jadi kayak gathering gitu. Iya, gathering nasional. Kayak Kemudian bintang nanti jadi Lorenzo. Itu yang lumayan cukup berkesan. Sampai hampir 2 sampai 3 hari tidur di area buat teaternya Bali Safari. Nah, itu. Kamu kalau misalnya di acara-acara yang seru gitu nggak semua orang dapat kesempatan misalnya ketemu Ya. langsung sama bintang tamunya. Itu sempat nggak sih foto bareng gitu? Saking banyaknya malah nggak kepengen foto guys. Beda kalau misalnya kayak talent MC gitu ya, kepinginnya foto gitu kan. Jadi Malah nggak biasanya sempat kalau ya, main saking foto hektiknya. biasanya pengen fotonya itu misalkan nih lagi pengen konser di kota mana. Nah, Oke. kota mana itu katakanlah ada properti yang sesuai di situ menjadi daya tarik yang kuat, nah fotonya di situ. Oke. Atau misalkan venue-nya itu ternyata di lapangan militer. Nah, foto sama tank, foto sama oke. Jadi jeepnya. fotonya lebih ke benda-benda Iya, gitu kayak ya. gitu. Kalau sama artisnya, aduh, udah nggak sempet guys. Ya, kan sama artis juga. Terus kalau misalnya di dunia eventnya ada dunia yang katakanlah harus butuh stamina yang fit, harus sehat gitu karena ada loading lah. Terus juga seperti yang kamu bilang tadi, kamu sempat tidur di venue gitu karena menjagain apa gitu. Cara untuk menjaga kebugaran nih supaya tetap on terus tuh biasanya anak-anak IO tuh gimana sih? Mungkin beda-beda ya per orang ya. Tapi Kalau kamu sendiri, saya- karena tidur kan kurang kan, Dra? Secara tidur emang kurang. Cuma untuk istilahnya motivasi kalau suplemen obat saya tidak pernah mengkonsumsi. Paling lebih ini sih minum kopi sama dengerin musik. Udah itu aja. Cukup ya, cukup gitu. itu. Oke. Tapi kalau ngantuk meskipun seharian begadang gitu, Kalau pas lagi event mau ngantuk atau mau sakit itu nggak terasa guys. oh nggak kerasa. Yang penting selesai event baru itu nanti kerasa. Selesai kan baru tuh ke dokter gitu ya, ternyata radang tenggorokan atau apa gitu. Oke, terus ada nggak event lain yang berkesan? Sempat jalan ke Mawar juga kan pas Ya betul. Jadi Ariel keluar, kita langsung roadshow 25 kota dengan salah satu produk rokok. Selesai itu langsung balik lagi dengan salah satu produk motor 10 kota. Itu Noah ya, di Noah, jadi ya. 25 kota plus 10 kota dengan produk yang berbeda lumayan cukup menyita waktu itu Oke, guys. nah sekarang nih pemirsa si Indra ini juga kemarin congratulations udah nikah ya sama Dina sahabat aku juga gitu kan. Terus ketika kamu dulu ketika hektik banget, sibuk banget sebelum nikah gitu kan, cara untuk keeping touch atau mungkin menjalin relationship yang mungkin kamu tinggal itu gimana sih sama Dina dulu? Ya lebih ke Saling percaya. di saling percaya, lebih komunikasi by handphone. Nah, tapi setiap hari selalu komunikasi Ya, lah ya. itu pastilah, pasti. Paling enggak kasih kabar lah lagi ngapain. Ya, Ah. walaupun itu standar phone, tapi paling enggak itu kita menjalin komunikasinya tetap lancar gitu loh. Paling enggak kita saling memberikan unsur kepercayaan antara masing-masing pasangan. Oke, nah biasanya nih kalau Nona itu selain host dia juga penyanyi, terus Oh. aku juga lebih ke mungkin presenter, terus ke MC gitu. Kita sebagai talent tuh kadang nggak ngerti persiapan dari IO ataupun orang-orang event untuk bikin suatu acara gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya ini juga mungkin pemirsa juga ada yang masih anak-anak SMA gitu kan atau yang masih baru-baru pengen bikin event juga. Sebenarnya ketika udah deal sama klien gitu, bikin sebuah event misalnya pertunjukan, show apa gitu, yang harus dipersiapkan pertama kali langkah-langkahnya untuk menyusun atau bikin event tuh apa sih, Indra? Sebenarnya itu kita kembalikan lagi guys, ini guys. Ketika kita mau buat event apa, kita harus tahu KPI-nya itu apa. Yang mau digolkan itu apakah kita mau selling, apakah cuma kita mau image, apakah kita cuma cari crowd. Oke. Nah dari situ kalau kita sudah tentuin goalnya apa, baru kita kasih bumbu-bumbunya guys. Oke. Istilahnya kalau kita mau masak, kamu masak apaan? Ayam bakar, ya udah beli ayamnya dulu, baru kasih bumbunya. Oke. Kamu masak daging, beli dagingnya dulu, baru kasih bumbunya gitu. Jadi goalsnya apa? Iya. Terus setelah itu Iya. digoreng lagi. Kecuali kalau kamu masak gado-gado. Nah, itu susah tuh, semuanya ada soalnya. Oke, terus Ya intinya kayak gitu, terus tinggal nanti carilah istilahnya konten-konten activity apa Oke. yang bisa memperkuat apa yang dijadikan goalnya itu. Jadi kalau activity-nya itu sebenarnya bisa variasi ya. Activity A kadang-kadang bisa digunakan untuk goal yang berbeda dengan yang activity dari A itu. Jadi istilahnya
aktif itu cuma tinggal tunggu mau dibahasi banyak atau dikit, yang penting bahan dasarnya apa itu. Oke, idealnya sebuah event organizer atau sebuah grup yang ingin membuat sebuah event itu ada terdiri dari berapa orang sih? Kemudian gimana nih caranya supaya aku nggak punya link nih, nanti sound sistemnya ke siapa ya, terus juga cari talentnya kemana ya, kalau misalnya buat yang bener-bener newbie baru gimana tuh Mbak? Sebenarnya IO sekarang tuh lebih kayak marketing ya guys, maksudnya lebih ke itu dapat klien, kemudian briefnya apa, lebih nanti dilempar-lemparkan ke masing-masing. Ada beberapa tempat produksi sound, bahkan produksi untuk stage, bahkan untuk produksi segala bentuk dekorasi sebenarnya ya udah ada, tinggal kotak-kotak sebenarnya udah bisa. Oke. Cuma secara tim, kalau ini share aja ya, maksudnya secara tim kira-kira kalau idealnya ada sebuah event organization itu ada satu pasti ada project officer, itu yang istilahnya mengepalai mengenai konsep acara itu apa aja. Kemudian nanti kita ada tim produksi, kemudian nanti kita juga ada beberapa tim show director di situ juga, kemudian kita juga ada floor director terutama, kemudian nanti kita juga ada dari tim general affairs, jadi istilahnya properti barangnya nanti apa aja yang produksi, paling nggak itu tim intinya itulah. Tinggal nanti dari masing-masing divisi itu dijabarin lagi kru-krunya jadi apa-apa pasti ada semua. Paling nggak dari unsur tadi ada show director, project officer, produksi, general affairs. Udah kita aja sih kalau gitu. Oke, nah ini kalau misalnya sekarang kita ngomongin nih activity kamu, the latest activity dari kamu yang terbaru nih sekarang sebagai marketing communication di Plaza Mermujuk Jakarta, dan ada salah satu mall yang pastinya hits banget di kota Jogja ya, jadi tempat nongkrong lah ya, favorit gitu kan. Ini juga sering banget ada event dan suatu kehormatan juga bagi saya. Sering banget kerja sama kamu, dan kerja sama Indah itu sangat menyenangkan karena Indah dan juga tim itu luar biasa. Mereka solid, mereka smart, dan bisa langsung jalan gitu ya Mbak ya. Keren banget. Ini kan sering banget ada banyak event di sini, dan itu biasanya tuh idenya dari mana? Kayak ini Star Wars nih, terus lagi jalan juga Christmas Journey gitu kan. Itu idenya dari mana sih? Apakah ada tim memang khusus gitu atau gimana enggak? Kalau di sini di Plaza Boromo kita itu planning untuk 1 tahun ke depan sudah dari beberapa bulan kemarin. Jadi tahun 2016 nanti ya, Januari sampai Desember kita udah plotting. Januari itu happeningnya apa, Februari happeningnya apa, Maret apa, sampai Desember happeningnya apa. Paling enggak selama 1 bulan kita sudah plotting 1 bulan itu bakal ada event A. Kemudian nanti pas waktu di 1 bulan itu mau jalan ada tambah-tambahan event apa, baru nanti kita masukin. Karena di sini kita marketingnya kan ada 2, jadi istilahnya marketing yang benar-benar murni jualan untuk area yang akan dipakai buat event sama yang akan saya gunakan untuk event. Nah, cara supaya juga kayaknya timnya solid banget di sini ya. Cara supaya solid, satu visi, kemudian juga membentuk suatu rekan kerja atau misalnya suasana yang kondusif untuk sama-sama punya keinginan untuk eventnya bagus gitu tuh apa nih? Harus apa? Saling toleransi atau pengertian atau apa nih? Ya intinya lebih ke koordinasi, apalagi di timnya dari Plaza Boromo sendiri kan mayoritas anak-anak muda. Benar. Ketika lagi nggak lagi slow lagi slow, nggak ngobrol serius sambil makan, sambil cicat lah. Gimana nih di bulan ini sudah terisi apa, mau diisi event apa, kita sudah ada obrolan di situ. Jadi mau dibuat apa kita tinggal progres ke depan. Jadi istilahnya ya mudah-mudahan nggak ada miss lah di situ. Dan dalam waktu dekat ini bakal ada tahun 2016 nanti. Ulang tahun pastinya, ulang tahun keberapa Plaza Boromo Jogja? Ulang tahun Plaza Boromo di bulan Maret. Masih lumayan agak lama, cuma plannya udah dari beberapa bulan yang lalu. Bocoran ada event apa nih nanti? Fashion show pasti. Januari aja ya. Boleh. Januari kita ada beberapa event sebenarnya. Event yang akan di-create dari tim Markom itu ada event sebenarnya bazar baju, cuma bazar bajunya dari Tanan itu akan kita coba pilah-pilah jadi 3 konten. Jadi nanti akan baju yang istilahnya benar-benar baju sport, baju yang untuk benar-benar murni fashion girly, satunya nanti baju yang istilahnya agak berbau semacam kayak outdoor gitu. Jadi nanti tengah-tengah di situ akan kita libatkan. Konten acaranya pun juga menyesuaikan dari situ. Ada beberapa konten acara yang berbau tentang girly, ada beberapa konten acara yang berbau sport, ada beberapa konten acara yang berbau outdoor. Jadi di situ nanti berbau dari satu. Dan kita juga ada beberapa
nanti ada gestar dari Jakarta, mudah-mudahan nanti kita segera rilis lancar di- saja ya. gitu. Itu dia bocoran sedikit dari Indra di bulan Januari tahun depan. Sorry, 2012. di akhir Januari juga ada istilahnya kita buat semacam extraordinary tempat. Biasanya sih kalau kita main basket kan di lapangan guys. Kita akan coba buat setting lapangan basket di dalam mall. Di situ nanti kita ada 3-on-3 dan kita adain kayak semacam artis yang demen main basket. Oke. Kalau foto-foto, silakan datang di mall Sabara. Kalau misalnya dibilangin bahwa banyak sekali misalnya yang terinspirasi dengan event-event yang diadakan di mall ini gitu kan, itu kalian juga fan-fan aja ya kayak gitu ya, justru malah jadi pelopor kan kayak gitu. Kalau gimana cara berpikir out of the box supaya ini kita harus bikin ini sesuatu yang kadang tidak dipikirkan oleh kompetitor misalnya, atau sesuatu yang kadang nggak terbayang bakal ada seperti Star Wars gitu. Jadi gini guys, Gimana tuh? di Plaza Blok sendiri kan sebenarnya family mall ya. Jadi family mall kalau mau buat event ya kurang lebih ya itu aja. Jadi itu bakalan sangat cepat sekali ditiru dengan beberapa hadirnya mall yang baru yang ada di Yogyakarta ini. Jadi untuk tahun depan kita agak melebarkan sedikit sayap. Jadi segmennya kita sendiri agak berbau semacam urban youth. Oke. Jadi beberapa aktivitas yang berbau urban youth akan kita coba angkat, dan yang akan kita tonjolkan adalah program-program acara-acara yang belum pernah diadain di dalam mall di Yogyakarta dan Jakarta. Misalnya kita tetap biar jadi pionir. Bener. Oke, Dra, kamu tuh selalu dikenal sebagai orang yang ceria, happy gitu kan. Terus juga kayaknya nggak pernah ya ngeliat Indra lagi sepaneng atau apa, selalu ceria dan menyenangkan gitu. Kalau lagi bete ngapain, Dra? Apa yang kamu lakukan, Dra? Heran deh. Kalau lagi Apa yang bete kamu lakukan? nggak pernah diliatin. Oh, nggak pernah dilihatin. Victor, caranya gimana? Jadi dong. Gimana? Kalau lagi bete di rumah aja. Oh, dia tahu cuma Dina ya, istri ya. Gimana cara kamu? Sebenarnya Tetap on terus. Di saat load, di saat lagi pusing, cuma ada sesuatu hal yang perlu kita istilahnya jaga, istilahnya biar orang yang begitu melihat kita nggak jadi ikut tambah bete, ya ikut jadi tambah pusing karena kita lagi sedang load. Betul. Paling nggak kita tetap inilah apa namanya charming aja, Tetap stay cool lah ya. stay cool aja walaupun sekarang lagi pusing. Terus ini penting juga nih, biasanya kalau di sebuah event lagi running gitu ternyata ada peritilan yang ternyata kurang koordinasi atau apa gitu kan, itu kita pasti bikin yang wah apa nih, tapi tetap gimana caranya supaya tetap menyikapi dengan santai, dengan smooth itu gimana? Misalnya ternyata ini belum dikerjain, ini belum padahal udah last minute misalnya. Sebenarnya kalau event itu kan sebenarnya udah kita ini ya apa namanya, kira-kira mau di-grid kayak gini, jalurnya bakalan kayak gini. Cuma ya di jalan-jalan pasti ada sesuatu Jalan kecil lah ya. Sebenarnya intinya kalau kita ini kan kita bicara tentang tim ya guys. Maksudnya kalau kita saling memahami, saling membackup, nah di situ nanti akan solusinya itu pasti muncul. Apapun masalahnya tetap nanti problem solvingnya pasti ada. Jadi nggak perlu khawatir lah kalau misalnya timnya kita udah solid. Mudah-mudahan nggak ada yang terkendali, inilah kendala-kendala yang inilah susah lah. Kalau tuh ada cepet dicari keluar gitu ya. Oh ya, masalah itu pasti ada pokoknya. Kalau event tuh nggak mungkin nggak ada masalah pokoknya. Nah, itu dia. Biasanya kalau kamu luang itu kamu sama istri namanya Dina nih Iya. Itu apa yang kamu lakukan? Kuliner. Kuliner. Which I love, Bra. Kalian nggak pernah ngajakin aku jalan-jalan untuk cari spot-spot enak di Jogja, kuliner, suka makan? Pasti. Oke, berarti kita mempunyai hobi yang sama nih ya. Kuliner, terus apa lagi? Nonton misalnya? Ya, nonton itu kan pasti biasanya ini apa namanya film-film yang lagi hits ya. Baru kalau ya? misalkan lagi pas benar-benar slow di rumah, DVD lah nanti lah. Oke. Tapi yang jelas kalau lagi bete, yang penting kuliner aja lah. Makan ya. Ingat kolesterol loh, Ndra. Tapi semoga enggak ya. Semoga kolesterolnya rendah terus ya. Oke. Terus harapan nih. Jadi kamu ini alhamdulillah kemarin juga udah menikah ya di tahun ini ya, Ndra. Ya, aku juga sempat datang nih di resepsi pernikahannya di daerah mana, Ndra? Waktu itu Di daerah Ganggu. Ya, betul. Ganggu. Terus juga udah punya rumah juga, udah punya kendaraan sendiri. Pokoknya udah lengkap. Harapannya apa sih, Ndra, untuk seorang sosok Indra Gunawan ini? Secara sederhana sih apa yang diinginkan keluarga kecil pasti punya momongan lah. Mudah-mudahan Semoga amin, semoga ya. Semoga bisa segera dapat momongan yang lucu-lucu. Amin. Sama Mbak Dina ya. Terus apalagi goalsnya?
Goalsnya apa ya? Nggak usah puluh-puluh deh, punya omongan dulu aja deh. Omongan dulu ya. Oke. Kalau soal kerjaan on progress, mudah-mudahan pas jalan terus jalan lancar ya, terus ya, betul, ya. betul. Oke, terus kemudian pesan-pesan buat semua yang ada di yang pemirsa show up yang mungkin juga masih baru-baru pengen masuk juga ke dunia showbiz, pengen create satu acara, apa yang harus mereka lakukan pesan-pesannya? Buat teman-teman showbiz, jadi kalau mau buat suatu event jangan istilahnya ragu-ragu. Istilahnya apapun ide kalian di floorin aja, kira-kira apa yang jadi terkendala, coba di-share. Kalau buat event itu bukan dibuat sendiri, bukan one man show, tapi ini adalah kerja tim. Betul. Nah, teamwork itu nanti akan berjalan bagus atau enggaknya itu tergantung orang-orang yang di dalam. Jadi sebenarnya ide kalian kecil, ketika ketemu dengan orang-orang yang istilahnya punya visi misi yang sama, di situ akan jadi suatu hal yang besar. Jadi bagi kalian jangan terlalu istilahnya inilah kecil nantilah kalau misalnya memulai sesuatu hal yang kecil. Karena mulai dari suatu hal yang kecil itu nanti bakalan jadi yang sesuatu yang besar ya guys. Besar, betul sekali. Indra Gunawan, thank you banget Indra. Kamu sibuk banget aku tahu, dan kamu ngeluangin waktu buat pemirsa show up, buat kita. Kamu pesan olahraga apa sama Nona di Korea nih? Apa ya? Masker bentuk apa gitu? Oleh-olehnya video aja ya nanti. Ya, oke, Video oke, jalan-jalan oke. di sana. Kita thank you banget. Oke, Semoga guys. karirnya makin lancar. Amin. Terus juga kerjaan juga lancar. Amin. Tadi harapannya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Sama dunia bahagia terus Amin. sampai selama-lamanya lah ya. Sampai ya. Benar-benar thank you banget. Thank you, Dan guys. yang pasti pemirsa show up, keren banget ya tadi Indra Gunawan udah cerita banyak tentang dunia showbiz, event, dan juga banyak hal. Semoga juga bisa menginspirasi semua yang lagi ngeliat tayangan kita. Dan kita akan ketemu lagi pastinya di next event selanjutnya ya. Pastinya. Agar kau bahagia, Dan agar kau bahagia.